Terima kasih Pak Adi atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini. Alhamdulillah, kita nyampe rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ampun dan nanti nanti rekamannya jelas karena gangguan sinyal di perjalanan mungkin ada yang putus, ada yang dot, ada yang kurang jelas. Ya, apa-apa. Kita syukuri saja karena memang keadaannya tadi seperti itu. Nggak nyangka juga ternyata lu pulangnya udah jam 10 ini. Oke, ini tadi tentang temanya tentang teknik bersyukur. Saya ingin menanggapi tadi awalnya apa namanya bersyukur itu sudah dijelaskan oleh Pak Sukri tentang tata bahasanya, dari kata kafaro kemudian dari kata syakaro kemudian lawan katanya tuh kafaro tadi ya seperti apa ya saya ikut saja. Kemudian tentang sudah dijelaskan tadi juga disinggung di surat An-Naml karena saya ingin menanggapinya di itu apa ya setatnya dari sini dari surat An-Naml itu yang di ayat 38 tentang Nabi Sulaiman kan seperti apa. Nanti kan di surat 40-nya kan itu sudah dibacakan tadi juga ayatnya yang bahwasanya kalau bersyukur itu kembali kepada dirimu, kalau kufur ya kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau di situ kan teksnya kan menunjukkan bahwasanya kalau bersyukur ya kembali pada dirinya. Tapi kalau kufur itu Allah bilangnya itu Robbi Ghaniyun Karim. Bahwasanya menunjukkan bahwasanya meskipun kamu itu kufurnya kayak apa itu nggak akan mempengaruhi kekuasaannya Allah. Kekayaannya Allah nggak pengaruh. Kemuliaannya Allah nggak pengaruh kalau kamu seumpamanya kufur. Tapi kalau syukur kembali kepada dirinya sendiri masing-masing siapa yang mau mensyukuri rasa syukur itu sendiri. Nah, berawal dari sini tadi akan saya singgung juga tentang Cosmos Law istilahnya itu. Dr. Fahrudin Faiz itu menjelaskan ada 7 hukum Cosmos Law itu ada 7. Tapi di sini nanti kita ambil satu mungkin sama keterangan bahwasanya bagaimana sih syukur untuk menyangkut bahwasanya dengan tema ini adalah tekniknya bersyukur supaya apa ya kita syukur itu mudah. Bersyukur itu selama ini kan kayaknya berat itu kenapa kok berat? Kenapa kok enggak bisa mudah? Karena apanya? Tahu kan itu kan. Berawal dari sini itu di surat An-Naml ayat 38 itu menjelaskan bahwasanya memang gini. Nabi Sulaiman kan berkata, ya qala ya ayuhal malau. Ada sayembara di mana yang bisa orang-orang itu mengalihkan singgasana. Dalam artian apa? Mengalihkan kekuasaannya Ratu Bilqis supaya bisa mengikuti ajaran Zabur menurut sunahnya Nabi Sulaiman pada saat itu. Nah, para pasukan jin itu bilangnya gini, Nabi Sulaiman, saya bisa membuat kerajaan atau kekuasaannya Ratu Bilqis yang belum mengikuti ajaran Zabur menurut sunnah Anda, bisa sebelum Anda berdiri, saya pasti bisa membuat semua atau golongan Ratu Bilqis dan para masyarakatnya mengikuti ajaran Zabur pada saat itu. Sangat itu. Bayangkan hebatnya bagaimana. Kayak di Indonesia gini, di sebuah negara kayak di Palestina sama Israel perangnya kayak gitu ada Nabi Sulaiman. Bagaimana? Siapa yang bisa menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel? Pasukan jin bilang, sebelum Anda berdiri dari singgasana Anda, saya pasti bisa menyelesaikan perperangan di situ dan damai sudah. Wah, keren. Pasukan iblis. Pasukan ahli kitab bicara lagi, lebih keren lagi ini. Sebelum Anda, Nabi Sulaiman berkedip, ahli kitab, saya pasti bisa merubah kekuasaan Ratu Bilqis itu supaya bisa mengikuti ajaran Zabur menurut ketentuan sunnah Anda. Sebelum Anda berkedip.
Sebelum kedip Anda itu selesai. Sekejap mata, seakan-akan dibuat sekejap mata selesai. Itu kan menggambarkan. Sebelum itu kan, teruskan lanjutkan kan Nabi Sulaiman bilang gini, ini tuh ujian. Ujian ini tuh bagi saya itu ujian. Kenapa? Karena pertanyaan itu kenapa suatu hal yang besar seperti itu malah jadikan Nabi Sulaiman itu menganggap ini tuh ujian. Supaya saya itu bersyukur atau kufur terhadap hal itu. Pertanyaan itu kenapa? Dilanjutkan. Bahwasanya ketika melihat suatu hal yang besar, suatu hal yang menakjubkan seperti itu, kan karena diberikan anugerah sama Allah sama karunia-Nya itu bisa seperti itu ya pasukannya. Apakah dengan adanya hal itu membuat dirinya Nabi Sulaiman itu bersyukur atau malah kufur? Makanya Nabi Sulaiman itu bukan melihat kehebatan atau kespektakuleran bisanya itu tadi, tapi menganggapnya bahwasanya ini tuh menambah saya itu bisa bersyukur atau malah kufur. Dang-dang karena adanya suatu hal yang hebat seperti itu, saya malah kufur. Kayak pemanya kita punya anak atau punya sebuah organisasi atau punya sebuah perusahaan. Kita sebagai bosnya bilang, ayo saya sayembara. Siapa yang bisa menguasai perekonomian atau perusahaan itu? Siapa yang bisa mengalokasikan sosial atau keadaan politik di daerah itu? Anak buahnya atau anaknya atau karyawannya ada yang menyatakan kehebatannya itu. Dan terjadi pula. Dan fix terjadi depan mata, ternyata tuntas semua. Ekonominya maju, sosial politiknya dikuasai, medianya berkuasai. Nah, bagaimana? Itu kan terkadang kalau kita hanyut ya di ego kita dan nafsu kita pasti akan menganggap bahwasanya suatu hal yang hebat itu, oh itu berkat diri saya sendiri. Lupa syukurnya sudah mulai kufur, mulai lagi. Seperti kufur yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Sugi di awal tadi, bagaimana kufur itu. Tuh, mulai menutup diri, mulai tertutup dirinya. Nah, makanya Nabi Sulaiman memberikan sebuah pelajaran dan hikmah bagi kita yang diabadikan Allah di Quran, bahwasanya dari semua kehebatan atau anugerah atau karunia yang diberikan Allah spektakuler itu menunjukkan hal itu ada untuk bagaimana kita mensyukuri adanya hal itu. Dan menunjukkan bahwasanya Allah itu bisa membuat sebuah hal itu sebegitu rupa sehingga kita itu fokusnya ya syukurnya itu tadi, rasa bersyukurnya. Jadi lihatnya itu dalam kehidupan sehari-hari karena adanya spektakuler seperti itu, adanya hal yang hebat seperti itu, bukan malah kita itu lihat dari segi kehebatannya, bukan, tapi lihat dari itu ternyata syukurnya bahwasanya Allah ternyata tuh sebagai Tuhan kita menciptakan dan bisa membuat hal yang seperti itu. Salah satu cara mudahnya bahwa kita itu lihatnya apa? Rasa syukurnya dulu. Tadi pandangannya Nabi Sulaiman tadi, rasa syukurnya dulu yang dilihat. Nah, kemudian setelah itu dari situ bagaimana cara bersyukur itu supaya mudah itu salah satunya dengan memandang. Dalam artian sudut pandang kita itu jangan sering-sering lihat orang-orang yang hebat-hebat saja. Coba kita juga lihat orang-orang yang di bawah kita atau lihat orang-orang yang memang keadaannya kemungkinan pada saat itu dilihat-lihat itu ya lebih baik dari kita. Sehingga kita dengan itu ya ternyata ada yang masih susah daripada kita. Ternyata ada yang masih lebih buruk keadaannya daripada kita. Ternyata ada yang masih kayak gini daripada kita. Alhamdulillah saya dengan keadaan seperti ini itu saya bisa melakukan ini itu. Sehingga enak kita bersyukur karena masih banyak hal-hal yang dimana Allah memberikan itu lebih dari orang yang lain. Sebenarnya tadi sudah disinggung juga, tapi tidak apa-apa. Ini itu kan lagi. Tapi itu lebih memudahkan kita, sehingga bersyukur itu jadi nikmat. Dalam artian dengan adanya banyak orang yang di bawah dan itu, lihat sudut pandangnya, lihat perbandingan istilahnya, perbandingan kita itu dibandingkan ya kita gak kelas, kita lihat Ustadz Hidayat
Gus Paha, Ustadz Abdul Somad, sama ustadz dan ulama-ulama lain yang besar-besar itu kita bandingkan, ya jelas kalah jauh lah kita. Hafal Quran aja enggak. Itu kan kalau umpamanya kita bandingkan dengan mereka, ya jelas kalah jauh kehidupan sekarang. Umpamanya dengan lihat podcastnya siapa, dari Gus Pusar atau siapa itu, atau youtubernya hebat, di medianya dia hebat, atau di profesor siapa yang kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan mereka, dan kita lihatnya mereka aja, dan kemudian tanpa ada perbandingan di bawah kita, lihatnya atas saja, ya kita bisa kita tahu-taunya ternyata yang muncul itu pesimis. Waduh, hebat orang, saya kok lihat seperti ini, jadinya gitu. Nggak jauh-jauh lah ke situ. Kalau kita lihat orang lain ya, lebih baik atau lebih bagus ya, tempat kerja atau di dari dusun, desa lah ya, atau dimanapun, sekolah atau apa. Ternyata orang itu lebih baik daripada kita. Lebih pintar, lebih ganteng, lebih apalah, menang segalanya lah. Kita kalah jauh lah ya. Ternyata dari situ kita mandangnya, wah seorang itu gini, saya itu gini, bandingkan dengan kita yang keadaannya pas-pasan. Jelas itu akan kita susah syukurnya. Pesimis pasti, pedang datang, bahkan nanti merantak ke kubur. Aduh, awak itu yang ini, awak pas-pasan dan gini, aduh ribet. Tapi kalau kita perbandingannya bahwasanya, oh iya ternyata masih ada yang di bawah saya seperti ini. Ternyata ada yang masih keadaannya seperti ini. Alhamdulillah saya begini. Alhamdulillah saya begini. Sekali-kali nggak masalah lihat orang-orang yang hebat-hebat itu untuk apa? Untuk ya, saya itu perlu kayak orang mereka. Sehingga saya itu bisa lebih semangat dan lebih itu. Nah, itu baru lihat orang-orang hebat itu membuat diri kita semakin bersyukur itu ya. Ternyata orang hebat saya perlu mencapai pencapaian seperti yang mereka capai. Bahkan kalau bisa lebih baik gitu. Nah, itu keren gitu. Harusnya seperti itu, bukan malah pesimis, keadaan pas-pasan, warung itu api-api, aku iso ora, wah, tidak gitu. Tapi wah, orang itu hebat ya, saya berarti harus lebih hebat daripada orang itu. Berarti usaha saya harus lebih dari orang itu. Jadi rasa syukur yang didominankan dan itu lihat perbandingannya. Kalau memang tidak bisa perbandingan dengan orang itu ya kita lihat perbandingan dari orang-orang yang di bawah kita. Ya, alhamdulillah ternyata ada yang masih seperti ini, saya sudah seperti ini, alhamdulillah. Pada kita masih alhamdulillah bisa sepeda motor, ada orang yang ngontel, ternyata kita masih bisa sepeda motor. Kita ngontel, alhamdulillah ternyata masih bisa ngontel, ternyata masih ada orang yang jalan kaki. Alhamdulillah kita bisa jalan kaki, ternyata masih ada orang yang susah pakai kakinya. Alhamdulillah pemaknya. Tapi tetap disyukuri karena masih ada yang lebih buruk daripada kita. Itu salah satu teknik syukur biar mudah membandingkan suatu hal yang dimana perbandingan itu tidak jauh lebih baik daripada kita. Ataupun kalau itu hal yang lebih baik daripada kita, lihatnya ya bukan malah minder tapi malah semangat. Orang itu hebat ya, berarti saya harus lebih hebat daripada orang itu. Alhamdulillah, karena saya masih diberi kesempatan untuk bisa mencapai kehebatan orang itu. Apa kesempatannya ya? Sekarang kan masih hidup. Ya itu kesempatan dari Allah. Semampunya tentunya. Lalu dilanjutkan bahwasanya gini. Kalau istilahnya Gus Bah itu kan istilahnya membuat logika di mana kita itu mudah untuk bersyukur. Keadaan orang itu memang kan beda-beda karena ada yang begini, ada yang begitu, ada yang susah, ada yang gembira, ada yang senang, ada yang gimana, banyak hal dan faktor. Sehingga dengan logika yang mudah dalam kehidupan ini, kita itu mudah untuk bersyukur. Dia nggak gampang ngersuluh, lihat diri kita sendiri. Jadi, umpamanya ada orang, oh itu anak kiai, oh itu penasabe, bagus, gini. Saya, orang-orang biasa, masa bisa saya mencapai ke itu? Lah, ngapain? Kayak gitu tuh, sikap yang mulai merantak ke kufur itu jelas akan susah untuk bersyukur. Tapi kalau logikanya seperti ini, saya tempatkan anaknya orang biasa, alhamdulillah tidak terlalu ribet seperti anak kiai. Anak itu harus
ideal mereka harus bisa begini bisa begini. Saya enggak kan, ditakdir saja jadi anaknya orang biasa, alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah bisa ternyata masuk sudah Islam, alhamdulillah sekali. Dipandangkan itu, sehingga dengan pandangan-pandangan dan logika-logika yang mudah dalam kehidupan itu, syukur itu serasa, kalau nggak syukur itu malah aneh. Orang yang nggak bersyukur itu malah aneh. Karena apa? Suatu hal yang tidak disyukuri dan tidak disadari keberadaan kenikmatan itu yang diberikan oleh Allah sama kita, maka sungguh kurang ajarnya kita itu sama yang memberi, sama pemilik kehidupan ini. Mau nggak gimana kalau kita sebagai bos, kita punya karyawan, ini tak kasih ini, tak kasih ini, kasih ini, tak kasih ini. Dah karena ini sesuai kerjamu. Jelas kan kita lebih suka, iya alhamdulillah ternyata kasih ini. Ternyata karyawan lebih semangat dan lebih antusias untuk bisa lebih baik. Itu menunjukkan rasa syukurnya. Kan beda sama orang yang kurang apa ngersuloh, wis kurang ngersuloh padahal iku wis kerjane ketapek penak. Kerjanya biasa-biasa saja. Teman mintanya bonusnya lebih tinggi daripada yang kerjanya semangat dan lebih dihargai dan lebih dihormati dan lain sebagainya. Malah ribet dah. Kan jelas orang yang seperti itu kan ya tahu sendiri ya bandingnya sama orang yang ternyata lebih bersyukur tadi. Itu kualitasnya, sehingga apa? Ini dimana di situ menunjukkan bahwa saya memang, terus kalau kita bersyukur memang kembali pada diri kita. Tapi kalau nggak bersyukur ya nggak masalah, Allah nggak rugi, Allah tetap kaya, Allah tetap mulia. Silakan kalau memang nggak kufur, kalau kufur ya silakan. Syukur ya, meskipun syukurlah itu ya Allah biasa-biasa saja. Kembali kepada kita ya, karena memang kalau kita bersyukur potensinya apa? Semoga dan harapan kita kan, semoga dari hal itu Allah jadi sayang pada kita. Nah, kalau Allah sudah sayang kan kayak cerita-cerita orang-orang yang terangkat derajatnya karena sebuah hal yang kecil kemudian diangkat derajatnya. Karena benar-benar di situ itu ada ketulusan rasa syukurnya, ada apa? Allah senang. Meskipun secara kepentingan enggak ada, tapi ada, mesti ada sangkutannya. Bisa membuat Allah senang itu kan luar biasa nanti. Bagaimanapun keadaannya tetap bersyukur. Nah, dari situ, dari sebuah kisah tadi menunjukkan kehebatannya orang. Bagaimana pasukan Nabi Sulaiman itu bisa itu tadi memberantas, dalam artian mengubah sebuah kekuasaan Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Kan spektakuler, kayak perang Israel sama Palestina. Oh, ada orang yang kemudian tahu-tahu ngangkat tangan, acung tangan, kemudian dia bisa menyelesaikan peperangan itu dalam sekejap mata dan terjadi. Lu kan heran-heran lu kesaktian apa orang kita gitu. Tapi kan yang kita bicarakan bukan itu. Dan Nabi Sulaiman juga yang dibicarakan bukan itu, malah bilangnya kan ini tuh ujian. Ujian. Ini tuh bisa membuat saya syukur atau kufur. Jadi melihat suatu hal yang besar itu seharusnya membuat kita lebih bersyukur. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Nah, gitu, kalau lihat segala sesuatu ini itu kita itu bertasbih. Dari segala sesuatu ini itu bertasbih kepada Allah. Dalam artian apa? Kalau kita lihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kita ingat sang penciptanya. Jadi begitu hebatkah, begitu nggak hebatkah, ya tetap ingatnya Allah. Kemudian perbandingan syukur itu, supaya kita mudah bersyukur itu, jangan selalu dibandingkan dengan orang-orang yang di atas kita. Jelas kita akan selalu pesimis nanti. Kalau wah orangnya hebat tapi kita gini. Tapi lain kali ya kita bandingkan dengan orang-orang yang keadaannya memang yang ya kita lebih baik daripada mereka. Karena ini salah satu anugerah dari Allah yang diberikan pada kita. Ya, alhamdulillah.
Sekali-kali lihat orang-orang hebat ya untuk, wah ternyata ada yang orang hebat, saya lebih bersemangat lagi karena ada yang menunjukkan kualitas seperti itu. Saya harus lebih semangat untuk mencapai kualitas yang lebih baik daripada orang yang seperti itu. Entah bagaimana ya diusahakan. Kemudian membuat logika-logika yang mudah untuk kehidupan ini supaya apa lihat suatu hal itu tidak mudah untuk kufur dulu, ya, syukur dulu. Wah, ujian bayaran masuk kuliah mahal, ujian susah, kan yang dibahas itu. Karena nggak perlu kita lihat itu. Kerja bayarannya segini pula, ya, ngapain? Nggak jodoh nggak dapat pokoknya. Nggak gitu yang di itu nggak yang dipikirkan nggak itu. Tapi yang dipikirkan alhamdulillah ya masih diberi keadaan kayak gini bisa lebih bebas. Alhamdulillah masih diberi keadaan gini, bisa kuliah, bisa masih kerja, bisa menikmati, ternyata masih bisa dapat bayaran sendiri, masih bisa menuntut ilmu. Ya, itu yang dilihat kan positifnya. Nah, itu merubah mindset ke situ itu perlu tekniknya. Itu tekniknya itu membuat logika yang mudah sehingga mudah untuk bersyukur. Tadi ya, itu yang bisa saya tanggapi dari pertemanan ini. Tentunya yang salah dari diri saya sendiri, yang benar dari Allah. Ya saya mohon maaf sebelumnya karena gangguan-gangguan dan keterbatasan waktu dan tempat yang sebelumnya terjadi. Tapi alhamdulillah Allah masih bisa memberikan izin untuk melanjutkan kajiannya sehingga kajian ini tetap berlanjut. Semoga ini terhitung dari apa yang kita istiqomahkan dari awal sampai akhir nanti. Dan kita tentu tahu pasti semua ini pasti berlalu. Jadi apapun keadaannya, apapun kesulitannya, apapun kegembiraannya, semua ini pasti berlalu. Jadi semua ini pasti berlalu. Pasti berlalu. Jadi jangan terlalu sedih-sedih amat. Kalau sedih ya kalau gembira ya biasa-biasa saja. Ya yang penting bersyukur. Ya dari saya yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.